Pemirsa, Origenes Wonggor, politisi Partai Golkar, dan Syamsuddin Seknon, politisi Partai Nasdem, dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat periode 2024-2029. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji Ketua dan Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat yang dihadiri anggota Dewan dan pimpinan daerah antara lain pejabat Gubernur Ali Baham Temong Mere dan para Kepala OPD serta Forkopimda, Ketua BP3 OKP Irene Manibui, dan calon Gubernur terpilih Domingus Mandacan. Ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Budi Santoso di Ballroom Hotel Aston Manokwari 2 Desember. Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, ikuti kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sambutannya usai dilantik sebagai Ketua Definitif DPR Papua Barat, Origenes Wonggor mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan Dewan sangat diperlukan, mengingat banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan pimpinan definitif guna keberlanjutan proses pembangunan di Papua Barat, seperti penetapan alat kelengkapan Dewan, karena dengan terwujudnya hal tersebut akan mempercepat pembahasan APBD Induk tahun 2025 antara komisi-komisi sebagai alat kelengkapan Dewan dengan OPD terkait di pemerintah Provinsi Papua Barat. Khusus mengenai Wakil Ketua 1 dari unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai kedua pemenang pemilu legislatif Papua Barat yang belum dilantik, politisi senior Partai Golkar ini berharap sebelum perayaan Hari Besar Natal, unsur pimpinan Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat telah dilantik agar lebih memperlancar dan mempermudah pekerjaan pimpinan DPR Papua Barat. Tugas kita di Dewan cukup banyak, cukup berat. Di mana dalam waktu yang dekat kita juga harus membutuhkan AKD di DPR sehingga fungsi kedewanan bisa berjalan secara maksimal, dan juga yang paling terpenting juga ya kita juga akan membahas anggaran APBD tahun 2025 ya, karena dari waktu kita sudah lewat di tanggal 31 November. Dan oleh sebab itu Pak Gubernur, setelah kami dilantik hari ini dan mungkin mulai besok kita sudah harus sama-sama duduk untuk bicara tentang beberapa agenda penting di daerah yang harus segera untuk kita bisa laksanakan, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan tahapan dan aturan yang ada. Ya, karena ya artinya kalau sudah mulai dari tanggal 15 ya sebagai daripada kita yang ada masyarakat sudah pasti sibuk untuk Natal dan lain-lain, sehingga kita harapkan untuk beberapa agenda yang paling penting ini segera untuk kita bisa laksanakan. Ya, kemudian ya, kita harapkan juga dalam waktu yang tidak lama, ya, beberapa hari ke depan kita juga sudah harus bisa membentuk AKD, ya, sehingga semua bagian daripada di lembaga bisa berjalan secara maksimal menunjang kinerja kita di lembaga ini, sehingga kita harapkan untuk pada waktu pembahasan APBD semua AKD itu sudah bisa bekerja secara maksimal untuk bagaimana bisa melakukan hearing dengan semua OPD yang ada. Usai dilakukan pengambilan sumpah janji Ketua dan Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat ini, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah. Pimpinan Dewan Papua Barat terdiri dari ketua yang berasal dari Partai Golkar sebagai partai pemenang dengan suara terbanyak pada pemilihan anggota legislatif Februari lalu.
Disusul ketua 1 yang nantinya akan dijabat oleh politisi dari partai PDIP sebagai partai nomor 2 peraih suara terbanyak dan ketua 2 dijabat oleh politisi asal Partai Nasdem sebagai partai ketiga peraih suara legislatif terbanyak di Papua Barat dan ketua 3 yang akan dijabat oleh anggota DPR jalur otonomi khusus. Ari Armstrong, CWM Channel Biro Manokwari.